أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Selama kita merasakan hidup di muka bumi ini, maka selama itu pula Allah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat yang besar berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah, yang mana kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari minimal 17 kali kita minta kepadanya untuk diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, supaya apa? Supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di antara hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita dimudahkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Maka ini termasuk sebab hidayah yang terbesar bagi kita tatkala kita ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau juga senantiasa membimbing kita untuk terus berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk yang mudah, yang mana Allah menyatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sungguh wahai Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka dengan mengikuti beliau kita akan selamat sampai nanti tujuan akhir kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, kita melanjutkan apa yang kita kaji dari tafsir juz amma. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan masuk kepada tafsir surah Al-Qari'ah. Ya. Di dalam surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dari ayat-ayat yang kita baca. Amin. Baiklah para jemaah, di dalam surat Al-Qari'ah ini
Allah berfirman kepada kita menjelaskan tentang Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu ya suatu kata benda. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai kata benda pelaku. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada namanya isim fa'il. Ya, kata benda yang berarti pelaku. Contohnya itu kalau misalkan ya kalau kita menulis dalam bahasa kita, pelakunya adalah penulis, kan gitu ya. Nanti itu namanya isim fa'il. Kalau dalam bahasa Arab tuh menulis itu kataba, penulis itu katib. Nah, lalu kalau membaca qara'a, pelakunya pembaca, ya orang yang membaca. Itu dalam bahasa Arabnya qari, ya. Nah, di sini qari ini bukan dari qara'a tapi dari qara'a pakai ain. Ya, kalau qara'a tadi membaca, kalau qara'a ini secara bahasa artinya kayak memukul dengan keras gitu. Ya. Dari qari'ah itu sesuatu yang kayak memukul dengan keras, menghantam dengan keras. Nah, ini secara bahasa seperti itu. Yang mana ketika terjadi Al-Qari'ah ini memang benar-benar ya menghantam kepada jiwa manusia, kepada diri manusia itu dengan hantaman yang dahsyat luar biasa. Yang mana itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakalanya nanti pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 87. Allah berfirman di sana, wa yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiupkan sangkakala itu. Fa fazi'a man fis samawati wal ardh. Maka bergetarlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan datang kepadanya, kepada Allah SWT dalam keadaan hina. Nah, ini menunjukkan peristiwa ketika ditiupkan sangkakala itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, ya. Sampai bumi dan langit pun itu hancur nantinya ketika ditiupkan sangkakala. Maka Al-Qari'ah ini adalah sesuatu yang menggetarkan jiwa, menggetarkan hati setelah ditiupkan sangkakala. Dan Qari'ah ini tentu adalah Qari'ah yang dahsyat, bukan Qari'ah yang biasa-biasa saja, bukan pukulan yang biasa saja. Ya. Dan tentunya bahwasanya peristiwa pada hari itu adalah peristiwa yang tidak ada tandingannya. Kalau sekarang mungkin di muka bumi ini kita merasakan berbagai bencana, ya, apakah gempa, angin, atau badai, kebakaran, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan nanti dengan peristiwa ketika terjadi hari kiamat. Jauh lebih dahsyat dari semuanya itu. Dan Qari'ah ini salah satu nama dari nama hari kiamat. Di antara nama yang lain seperti Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah, ya, dan banyak lagi nama-nama yang lain dari nama hari kiamat. Baik. Ketika Allah mengawali dengan Al-Qari'ah, lalu Allah menanyakan, Mal Qari'ah? Apa sih Al-Qari'ah itu? Kira-kira pertanyaan ini pertanyaan yang butuh jawaban atau tidak, para jemaah? Ketika Allah bertanya seperti ini sebenarnya pertanyaan sebagai bentuk menunjukkan kepada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sehingga perlu ditanyakan, ya, apa yang kamu ketahui tentang Al-Qari'ah itu? Lalu Allah masih menekankan lagi,
Wala adraka mal qari'ah. Dan apakah kamu mengetahui apa itu al-qari'ah? Jadi sudah ada bentuk ya pengagungan, bentuk apa? Menunjukkan sesuatu yang dahsyat, ditambah lagi dengan pertanyaan berikutnya yang semakin menunjukkan bahwasanya peristiwa ini benar-benar peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa yang sembarangan. Apa sih yang kalian ketahui tentang Al-Qari'ah itu? Betapa ya, seperti apa kira-kira dahsyatnya Al-Qari'ah itu? Kapan kira-kira terjadinya Al-Qari'ah? Ya, semacam makna itulah yang diharapkan dari pertanyaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan sendiri tentang kepada kita tentang apa itu Al-Qari'ah. Allah mengabarkan kepada kita, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qari'ah itu yaitu pada hari yang mana manusia itu ibaratkan seperti, ya kalau dalam bahasa terjemahan kita itu seperti anai-anai yang berterbangan. Apa itu anai-anai semua berterbangan itu? Ya, jadi pada waktu itu, waktu terjadi Al-Qari'ah ini, manusia itu diibaratkan seperti binatang yang kecil gitu ya, yang kalau biasanya keluar di malam hari saat kita ada lampu di jalan tuh biasa ngerubutin lampu yang kecil-kecil gitu kan, yang kecil ada laron itu kan, ada yang lebih kecil lagi kan gitu. Nah seperti itulah manusia nanti pada hari kiamat. Kita lihat di sana ketika itu berkumpul di bawah lampu itu berterbangan seperti itu, tidak jelas arahnya, mereka saling kesana kemari, tidak jelas, nggak tahu tujuannya. Mereka juga habis itu nggak tahu jatuh, mungkin juga mati atau mungkin lemah kondisinya. Demikianlah manusia pada hari kiamat, ya Allah bangkitkan mereka dari kuburannya, mereka keluar dari kuburnya, mereka berlarian tidak tahu harus bagaimana, harus kemana, nggak tahu. Manusia berhamburan tidak karuan, ya. Dan kalau kita perhatikan kepada binatang-binatang yang suka berkumpul kepada cahaya di malam hari itu, bahkan alhamdulillah ya, ketika di zaman sekarang kan pakai listrik gitu ya, di zaman dulu hewan-hewan itu ketika keluar malam-malam itu mengerubutin apa? Mengerubutin api. Ya, mereka mendekati api itu, dikira itu sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Padahal apa yang terjadi? Mereka justru ya jatuh kebakar di api itu. Ya itulah kondisi manusia saat mereka di hari kiamat. Mereka berhamburan tidak jelas mau kemana, tidak jelas arahnya. Jangankan hari kiamat para jamaah ya, di dunia saja, di peristiwa sekarang saja ya, ketika misalkan terjadi bencana gitu ya, gempa misalkan seperti itu, atau gunung meletus itu, meskipun di tempat kita sudah dikasih tanda jalur evakuasi, titik kumpul, mesti sudah ada seperti itu kan, di daerah-daerah rawan ada mitigasi seperti itu. Saat terjadinya itu gimana yang terjadi? Gak jelas, mereka mau lari kemana tuh gak jelas. Tabrakan sana, tabrakan sini. Ini masih bencana kecil, kan gitu. Ya jangankan yang warganya ya. Ketika kita mengalami sendiri, ya di lokasi bencana itu, saat jadi relawan kan kita sudah dibekali dengan rute evakuasi, dengan perlengkapan SAR dan segala macamnya gitu kan. Ya saat misalkan terjadi bencana susulan, geleger misalkan seperti itu, semua berhamburan dari kita evakuasi itu pun juga masih banyak yang tidak mengikuti alur gitu kan, larinya ke sana, ada yang ke sana.
kan gitu. Nah, apalagi nanti hari kiamat, bisa dibayangkan betapa kacaunya saat itu gitu. Kan dulu sudah kita sebutkan kan sebagaimana di surat Al-Hajj itu ya, sampai yang menyusui lupa dengan bayinya, yang mengandung gugur kandungannya, saking dasarnya peristiwa hari kiamat. Allah menyebutkan kal farashil mabthus, yakni mabthus maknanya itu adalah berhamburan. Ya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar, yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Jadi mereka keluar dari dalam alam kuburnya itu seakan-akan mereka seperti belalang yang berhamburan. Dan ini juga kalau kita lihat para jemaah di musim ketika terjadi wabah belalang gitu ya. Wah, belalang itu kalau kita misalkan ke sana, ya soalnya waktu kecil sering gitu kan ke sawah gitu nyari belalang gitu. Nah itu kalau pas belalang lagi banyak itu, wah kita harus siap-siap ditabrakin itu. Jadi mereka terbang itu nggak jelas arahnya, nabrak itu. Jadi ya itu sakit juga gitu kan, ketika ditabrakin belalang sebenarnya. Karena mereka ya seperti itu, terbangnya tidak karuan, berhamburan seperti itu. Maka dari sini para jemaah, ya kalau kita memperhatikan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, saat manusia itu keluar dari alam kuburnya dalam keadaan yang tidak jelas arahnya mau kemana seperti itu, ini menunjukkan di sana ada peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang belum pernah ada bandingannya. Semua manusia dari yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir nanti di hari kiamat itu akan berhamburan jadi satu di sana. Ya bisa kita bayangkan kalau sekarang saja ya kondisi seperti ini, kita sudah akan seakan-akan kan berdesakan gitu ya. Nah ditambah lagi dengan semua manusia yang ada di alam kubur nanti dibangkitkan, maka itu semakin tidak karuan. Harus kemana kita? Nah, dari peristiwa seperti ini, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati manusia ya dari manapun mereka berada itu akan bangkit kembali. Apakah mereka yang sudah dibakar jadi abu, ataukah mereka yang tenggelam di lautan, ataukah mereka yang dimakan sama ikan-ikan yang ada di laut, dimakan sama binatang buas, ataupun yang lainnya, apapun keadaannya di muka bumi ini, maka nanti semuanya akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Itulah keadaan kita manusia pada hari itu. Lalu bagaimana dengan alamnya? Maka Allah mencanangkan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau kita lihat sekarang di bumi ini, kita lihat makhluk Allah yang kokoh itu ya gunung, menjulang tinggi kan itu. Yang mana Allah jadikan gunung ini sebagai pasak, menahan bumi supaya tidak goyang, kan gitu. Nah, gunung yang begitu kokoh, begitu menjulang tinggi ini, nanti di hari kiamat bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Maka pada hari itu gunung-gunung itu akan menjadi kal'ihn, seperti kapas yang ringan seperti itu, dan kemudian dia manfus ya,
ya diterbangkan oleh angin. Padahal gunung begitu besar, gunung begitu kokoh, itu akan hancur dan nanti itu menjadi sesuatu yang sangat ringan. Ya kalau kita lihat kapas itu kan dengan hanya hembusan angin yang kecil saja kan sudah bisa terbang. Ibaratnya seperti itulah gunung nanti pada hari kiamat. Meskipun sekarang kuat, kokoh gitu ya, tapi nanti hari kiamat tidak ada kekuatannya sama sekali. Lalu kemudian para jamaah sekalian, ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan hal ini misalkan di dalam surat Al-Waqiah. Allah menjelaskan di sana wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Gunung itu nanti akan benar-benar dihancurkan sehancur-hancurnya dan dia hanya menjadi seperti debu yang berterbangan. Dan ini kalau kita lihat gunung sekarang para jemaah ya, sampai sekarang ini ya kalau jenengan mau lihat gunung meletus itu ada di timur di NTT, gunung Lewatobi laki-laki itu masih meletus sampai sekarang. Ya. Itu bisa lihat seperti itu. Itu letusannya itu menghamburkan abu yang sampai jauh kan gitu, ditiup angin gitu. Nah, ini sekarang baru dalamnya saja yang keluar. Ya kalau yang dekat ya dulu kan Semeru pernah kan gitu ya. Baru keluar asapnya saja. Itu udah seperti itu merusaknya gitu. Lah bagaimana kalau sak gunung-gunungnya itu yang diterbangkan menjadi seperti debu ini. Sungguh tidak kebayang para jamaah betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Lalu kemudian setelah Allah menjelaskan keadaannya pada hari kiamat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi manusia pada hari kiamat menjadi dua kelompok besar. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, maksudnya apa? Timbangan amal kebaikannya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Ini dua kelompok manusia pada hari kiamat. Kelompok yang pertama, ya, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Bagaimana keadaan mereka? Allah menyebutkan fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia itu berada dalam 'aisyah. Apa itu 'aisyah? 'Aisyah itu ya diambil dari kata al-'aish, artinya adalah kehidupan. Yang mana maknanya bahwasanya bentuk kata 'aisyah ini dalam bahasa Arab artinya ini adalah menunjukkan keadaan kehidupan mereka, bukan sekedar bentuk kehidupan, tidak, tapi memang keadaan kehidupan mereka nanti seperti apa. Jadi maknanya bahwasanya mereka orang yang amal kebaikannya itu lebih berat, maka mereka ini kemudian akan mendapatkan kehidupan. Kehidupannya seperti apa? Radiyah. Kehidupan yang diridhoi. Kehidupan yang kemudian membuat mereka ridho, menjadikan mereka senang dengan kehidupan itu. Jadi kehidupan mereka kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan mereka tidak ada yang namanya capek, tidak ada yang namanya lelah, tidak ada yang namanya gelisah.
kehidupannya adalah penuh dengan kebahagiaan yang sempurna dari segala macam sisinya. Maka inilah mereka disebut dengan mendapatkan aisyah radhiyah, kehidupan yang diridhoi. Dan ini kapan para jemaah? Yaitu ketika mereka masuk ke surga. Di surga sama sekali tidak ada hal yang membuat kita susah di sana. Tidak ada hal yang bisa membuat kita sedih di sana. Tidak ada hal yang bisa membuat kita takut. Yang ada adanya nikmat. Dan nikmat di surga itu berbeda dengan nikmat di dunia para jemaah. Kalau di dunia kita mendapatkan nikmat, misalkan apa yang paling kita sukai saat ini, misalkan kita makan apa, misalkan kambing guling, misalkan seperti itu, kita ya yang seneng suka gitu kan. Tapi mungkin makan sekali suka, 2 kali masih enak, 3 kali sudah, 4 kali dah bosan. Kalau di dunia seperti itu, apapun jenisnya kan gitu kan. Tapi kalau di surga, ya semakin kita nikmati, ditambah lagi nikmatnya, tambah lagi nikmat. Gak berkurang kenikmatan di surga. Dan nikmat seperti itu para jemaah tidak ada akhirnya, selama-lamanya seperti itu. Maka inilah kehidupan mereka di surga, berbahagia selama-lamanya dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Nah, ada pun sebaliknya para jemaah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Bahkan ada kalanya bahwasanya mereka sudah tidak memiliki amal kebaikan. Contohnya siapa? Orang kafir, orang musyrik. Itu di hari kiamat mereka nggak bawa kebaikan. Habis semua kebaikannya. Lah, terus kemana kebaikan mereka? Kan bukankah Allah Maha Adil? Kan di dunia mereka juga masih membantu orang yang kesusahan. Misalkan seperti sekarang banyak di antara mereka yang membantu Palestina gitu kan, mengirim bantuan ke Palestina. Nah, apakah mereka nggak dapat balasan nanti di hari kiamat? Dapat nggak para jemaah? Hah? Dapat nggak balasan di hari kiamat dari kebaikannya? Tidak dapat. Kalau dia tidak beriman, tidak dapat. Nah, terus gimana? Kan nggak adil Allah. Wong mereka sudah berbuat baik kok tetap nggak dapat balasan. Ya salahnya sendiri nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemana? Apa balasan yang mereka terima? Ya balasan yang mereka terima adalah kenikmatan selama di dunia ini. Mereka masih diberikan kesehatan, masih diberikan ya anggota tubuh yang berfungsi normal, lengkap. Itu sudah jauh lebih mahal. Sekiranya mereka misalkan disuruh nebus 1 mata saja, sanggup gak kita? Itu sudah cukup untuk membalas kebaikan mereka selama di dunia. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Sehingga bagi mereka, orang-orang kafir itu tidak ada balasan kebaikannya di akhirat. Sebaik apapun selama di dunia. Demikian juga orang yang musyrik. Orang musyrik meskipun dia itu, orang musyrik itu ada juga dari kalangan umat Islam ya. Dia mengaku Islam, beribadah, sholat, puasa, haji, bahkan umroh, tapi berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu juga nanti semua amalnya dihapuskan. Jadi mereka tidak punya kebaikan dari kiamat. Atau juga ada orang Islam yang selama hidupnya ya nggak pernah berbuat kebaikan, nggak beramal soleh, malah berbuat maksiat. Ya tentu amal timbangannya itu sangat ringan. Dan mereka inilah kemudian yang masuk dalam kelompok ini. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang mereka itu ringan timbangan amal kebaikannya, ya, maka apa yang terjadi bagi mereka? Fa ummuhu hawiyah. Itu maknanya apa? Hah?
Ummi. Apa maknanya? Ya, secara bahasa artinya ibu gitu ya. Ibu. Tapi di sini maksudnya bukan ibunya. Fa ummu, maka ibunya. Bukan ibunya ya. Maksudnya di sini adalah di sini maknanya adalah ya tempat kembalinya mereka. Ya. Dan biasanya kalau manusia itu ya ketika dia ingin pulang, itu kan mesti pulang di mana ibunya berada kan gitu kan. Mudiknya ke tempat ibunya berada. Jadi tempat kembali ibu sebagai tempat kembali bagi seorang anak gitu. Nah, maka orang-orang kafir atau orang-orang yang ringan kebaikannya, tidak ada kebaikannya itu, maka mereka di hari kiamat tempat kembali adalah di Hawiyah. Apa itu Hawiyah? Ya, Hawiyah itu ya salah satu nama dari nama neraka. Naudzubillah ya. Jadi mereka yang kurang kebaikannya itu akan kembali kepada neraka. Makna lain daripada ini bisa bermakna apa? Ubun-ubunnya, sehingga dimaknai bahwasanya mereka akan dimasukkan ke neraka itu dengan cara apa? Dengan cara diseret di atas ubun-ubunnya. Jadi ubun-ubunnya ditarik membawa mereka sampai ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kedua makna ini bisa digabungkan ya, karena memang keadaan mereka seperti itu, bahwasanya mereka akan diseret ke neraka dan tidak ada tempat lain kembalinya kecuali ke neraka tersebut. Lalu Allah menanyakan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Dah tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya, maka sekali lagi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan ini adalah perkara yang besar, perkara yang tidak bisa disepelekan. Yaitu hawiyah ini adalah neraka yang menyala-nyala, dan nyalanya neraka ini panasnya itu adalah puncaknya panas, tidak ada bandingannya dengan panas yang ada di muka bumi ini. Baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya innaha fuddilat ala nari dunya bitis'ati wa sittina juz'an. Panasnya api neraka itu dilipat gandakan dari panasnya api dunia itu dengan 69 kali lipatnya. Jadi kalau panas dunia yang paling panas itu hanya ya bisa dikatakan 1/70 lah gitu ya, dari panasnya api neraka. Apa panas dunia yang paling panas? Ya, apa api yang membara, ataukah magma gunung, ataukah panas matahari? Itu semuanya masih panas dunia. Itu ya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya neraka. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, apa yang Allah kabarkan kepada kita dari surat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya amal itu memang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang itu nanti timbangan amalnya itu berat, amal kebaikannya ya. Ada kalanya orang itu timbangan amal keburukannya itu ringan. Kira-kira para jemaah, peluang bagi manusia untuk mendapatkan timbangan amal kebaikan itu berat, supaya timbangan amal kebaikan ini berat, itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah atau lebih sulit? Seharusnya lebih mudah kan gitu kan. Banyak sekali dari amal kebaikan itu yang untuk mengerjakannya itu tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga,
tidak butuh pengorbanan itu banyak. Ya. Contohnya kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani lirrahman. Jadi ada dua kalimat yang kalimat ini ringan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita mengucapkan itu diulang-ulang saja kan mudah, kapan saja bisa kan gitu. Tapi itu berat timbangan amal kebaikannya, memperberat kebaikan kita kan gitu. Nah, sementara yang untuk berbuat maksiat itu ya butuh tenaga, butuh biaya kan gitu ya, lebih susah. Ya kecuali kalau meninggalkan kewajiban, ya itu tidak butuh biaya, ya. Tidak mau mengerjakan sholat, misalnya, tidak mau mengerjakan puasa. Terus juga para jemaah, kalau kita melihat termasuk di antara kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita beramal, sekali amal kita itu dihitungnya berapa? Minimal 10 kan gitu kan, bisa sampai 700, bahkan bisa sampai tanpa hitungan. Pokoknya terserah Allah melipat gandakan jadi berapa. Jadi amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan, berlipat-lipat. Kan gitu. Contohnya sholat saja. Sholat wajib kita sehari semalam berapa kali? 5 waktu kan gitu kan. Padahal aslinya dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj diperintahkan berapa kali pertama kali? 50 kan, 50 kali waktu sholat. Kemudian dikurangin tinggal 5. Pahalanya tetap 50 kalau kita kerjakan. Jadi 5 kali sholat tetap terhitung pahala 50 kali sholat. Ya, sehari semalam kan gitu. Jadi kalau misalkan kita sedekah, ya sedekah apa? 1 juta. Kalau lipat gandakan jadi berapa? 700 juta. Kan gitu kan, nilai sedekahnya kan 700 juta kan gitu kan. Karena apa? Kata Allah 1 biji tumbuh menjadi 7 cabang, masing-masing cabang berubah 100. Berarti kan 700 kali lipat. Ya. Sehingga kalau sedekah 1 juta nilainya paling 700 juta, kan gitu. Nah, terus kalau kemudian kita berbuat maksiat, naudzubillah ya. Misalkan ada orang lain berbuat maksiat, misalkan seperti itu. Apakah kemudian maksiatnya juga dilipat gandakan seperti itu? Tidak. 1 kali maksiat hitung 1. Gitu. Bahkan kalau kita berbuat kebaikan, baru niat saja sudah dihitung kebaikan. Kalau maksiat niat saja sudah dihitung belum? Belum. Baru ketika dikerjakan baru dihitung sebagai dosa. Dan kalau dia tobat, dihitung sebagai pahala kebaikan. Bahkan dosanya itu, misalkan dia berbuat dosa sebanyak 100, lalu dia tobat, 100 dosanya berubah menjadi 100 pahala. Kalau dia taubat. Nah, coba kalau kita lihat peluang-peluang seperti ini gitu kan. Ini tentunya memudahkan kita untuk memperberat amal kebaikan atau mempersulit kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya mempermudah kan gitu kan. Nah, makanya kemudian kalau misalkan sampai ada orang yang ternyata kok amal kebaikan itu ringan, naudzubillah, jadi benar-benar memang dia tidak beramal gitu. Ya, karena amal yang sedikit aja dilipat gandakan gitu. Nah, kalau sampai ternyata kok ringan maksiat, berarti memang amalnya ya sangat sedikit banget gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di hari kiamat nanti memang ada yang namanya timbangan ya. Dalam hadis disebutkan memang timbangan itu juga punya 2 sisi untuk menimbang amal kebaikan kita. Amal kebaikan di sisi kanan, amal keburukan di sisi kiri. Mana yang lebih berat? Itu ditimbang. Ya. Ya bahkan kan tentu kita juga ingat ya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita 99 jilid catatan amal keburukan ditaruh di satu sisi, ditimbang dengan 1 kartu tauhid la ilaha illallah. Masih beratan kartu tauhid, kan luar biasa ini kan. Jadi ya 99 jilid gitu kan, dibandingkan dengan 1 kartu itu masih berat 1 kartu. Tapi kalau memang itu tauhidnya benar kan gitu kan.
Nah, jadi inilah bahwasanya peristiwa hari kiamat kita akan ditimbang amal perbuatan kita untuk melihat betapa berat kebaikan yang kita lakukan dan betapa berat ya keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Lalu kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang terjadi pada hari kiamat ini, di sini disebutkan ada orang yang amal perbuatannya kebaikannya lebih berat. Sisi yang lainnya amal kebaikannya lebih ringan. Nah, pertanyaannya, ketika kemudian didapati ada orang yang dia itu sama keadaannya, bobotnya sama antara timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya, bagaimana keadaan mereka? Bagaimana bersama? Kalau yang tadi berat kebaikan, jelas dia masuk surga. Kalau yang ringan, lebih ringan kebaikannya, dia masuk neraka. Nah, kalau sama antara kebaikan dan keburukannya, mungkin nggak terjadi? Mungkin, kan gitu kan? Nah, terus bagaimana keadaan mereka kalau sama seperti itu? Hah? Di akhirat nggak ada tempat ketiga, hanya ada surga dan neraka. Bagaimana mereka yang sama ini? Maka mereka inilah yang dikenal dengan Al-A'raf. Tahu kan surat Al-A'raf? Surat yang nomor 7 dalam Al-Quran ya. Mereka itulah yang dikenal dengan Al-A'raf, yang mana Allah menjelaskan kepada mereka tentang mereka itu, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi antara penghuni neraka dan penghuni surga itu ada pembatasnya. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu masih terdapat kelompok yang tadi Al-A'raf, yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya itu sama. Nah, mereka ini mengenal mana orang-orang yang masuk ahli neraka, mana orang-orang yang masuk ahli surga, kan gitu. Lalu ketika mereka dalam kondisi seperti itu, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaannya. Ya. Keadaan mereka itu wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Kalau mereka pandangannya itu menoleh kepada penghuni neraka, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Karena mereka takut untuk masuk ke neraka. Dan ketika mereka melihat kepada ahli surga, maka mereka sangat ingin untuk masuk bersama dengan ahli surga, ya, sehingga mereka belum bisa masuk ke surga, tapi Allah mengabarkan lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk ke surga, padahal mereka sangat ingin untuk masuk ke surga. Nah, inilah mereka keadaannya Al-A'raf itu. Lah terus bagaimana akhirnya dari Al-A'raf ini? Kan tidak mungkin selamanya mereka di situ kan. Harus ada tempat kembalinya. Apakah ke surga ataukah ke neraka? Ya, maka menurut sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, ya akhirnya kemudian mereka itu tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka nanti juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini yang mana Allah sebenarnya surat Al-A'raf ayat 49 Allah berfirman, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga yang mana kalian tidak akan merasa takut di dalamnya dan kalian tidak akan bersedih hati. Nah, maka inilah keadaan akhir dari penghuni Al-A'raf tadi, orang yang sama timbangannya antara kebaikan dan keburukannya. Maka dari sini para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala jelas sekali ya bagi kita dari surat Al-Qari'ah ini
Ya, pelajaran yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Ya, sekaranglah saatnya kita memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita pilih amalan-amalan yang itu berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya itu nanti akan menguntungkan kita tatkala kita berada di hari penimbangan amal yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus menghindari perkara-perkara yang bisa menghapuskan amal, ya, seperti perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, itu murtad, itu semuanya menghapuskan amal, ya. Termasuk juga dosa-dosa yang besar, itu memperberat keburukan dan meringankan amal kebaikan. Itu harus kita hindari. Maka dengan demikian, maka insya Allah, ya, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk, ya, bisa menjadi penghuni surga kelak. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan para jemaah. Mudah-mudahan surat ini, ya, semakin menambah keimanan kita dan menjadikan kita semakin istiqomah di atas jalannya hingga kita benar-benar dimudahkan Allah Ta'ala untuk sampai ke surganya kelak. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد